Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat hari Natal untuk kita semua. Sebuah ajakan penuh hasrat setelah mendapat berita besar datang dari mereka yang terpinggirkan dan kurang diperhitungkan. Para gembala di padang bergegas pergi untuk menjumpai bayi Yesus yang diberitakan kelahirannya oleh para malaikat. Marilah segera kita pergi ke Bethlehem. Ungkapan para gembala ini terdengar sederhana, namun ajakan ini telah membuat mereka berjumpa dengan Yesus, Sang Bayi Kudus. Perjumpaan itu bukan perjumpaan biasa, tetapi perjumpaan yang telah mengubah hidup mereka. Mereka berubah menjadi pribadi-pribadi optimis dan dengan sukacita memuji dan memuliakan Allah. Marilah menaikkan pujian kebesaran bagi Sang Bayi yang kudus. Jemaat Tuhan dipersilakan. Terpujilah di mana-mana, begitu kasih-Nya dunia Tuhan, sehingga dibilang Putra-Nya kudus, menangkan manusia senang menebus. Pujilah, buatlah dunia berdenang suaranya. Katakanlah demi Putranya, dipuji paranya sebab hikmatnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan kami terpilih, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, menyertai saudara dan sekalian. Kita berikan dengan kasih dan itu kembali kepada tema kita yang diberikan oleh Pegi. Marilah sekarang kita ke Bethlehem. Kalau itu cuma komunikasi dalam Yesus, apa yang bisa kita ambil atau apa yang bisa kita pelajari dari tema kita saat ini, tema Natal kita. Marilah sekarang kita ke Bethlehem. Bapak Ibu yang kasih, pada ayat yang kita baca pada ayat yang ke-8 itu menceritakan tentang di situ ada gembala-gembala. Gembala-gembala ini mereka sedang menjaga kedatangan mereka pada waktu malam. Dan pada waktu malam itu sudah tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan dekat mereka. Dan mereka lalu mengingat Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka ketakutan. Wajar mereka ketakutan. Kemudian mengatakan Bapak Ibu masa dan kaget terkejut jika Bapak Ibu ada berdiri di dalam perjalanan tiba-tiba muncul sosok. Masih Bapak Ibu kan kaget, paling tidak takut. Tapi itu juga dengan perbuatannya. Jadi kalau kita bicara tentang mereka manusia tiba-tiba muncul orang mereka di samping mereka. Sehingga mereka ketakutan. Karena kaget tiba-tiba orang muncul.
Hari santai-santai terulang keadaan, lalu muncul sosok putri dengan cahaya. Kalau kira-kira itu adalah yang maksudnya muncul yang itu masih berbuat Tuhan. Dan saat ketakutan itu, malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Mereka tahu perbedaan takut. Jangan takut sebab sesungguhnya aku menciptakan kepadamu kesejahteraan untuk seluruh bangsa. Hari ini telah kepada musuh selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu mereka berkata, ini tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan api dan terbalik di dalam. Ketika mereka berkata sekian, maka tampak bersama yang mereka terjumpa berbalan narkoba yang memuji Allah. Kemudian berjalan ke tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bumi dan dalam yang berjalan kepada Dia. Dan setelah itu mereka pergi meninggalkan mereka kembali ke surga. Gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kalau itu teman-teman dikasih, yang bisa kita pelajari dari firman dari gembala ini, ketika mereka disuruh oleh malaikat, hari ini selain pada selamat, teman-teman mereka ditanyanya sama juga berbaik ibu. Jadi malaikat menyuruh mereka untuk pergi. Tandanya melihat berbaik dengan lapis dan berbalik dalam Tuhan. Antara lain itu malaikat menyuruh mereka untuk pergi, mereka untuk pergi. Untuk pergi sana atau mencari dan Allah menunjukkan seorang bayi yang terbungkus dengan kain lapis dan berikan di dalam Tuhan. Lalu apa respon dari keluarga ini? Dan keluarga ini mereka langsung segera pergi. Kalau kata satu teman, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Pergi ke Bethlehem berarti para gembala ini yang respon untuk cepat. Tidak begitu buru-buru. Ini bagaimana? Dan langsung kalau lagi pun kita sedikit. Kalau itu dimaksudkan pergi ke Bethlehem berarti harus mempersiapkan hati. Jadi kepala-kepala ini bukan hanya dengan respon cepat, tapi juga mempersiapkan hati mereka. Kenapa? Karena mereka pergi untuk bertemu seorang bayi yaitu selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi mereka sudah pergi dari saat itu. Mereka pergi dengan hati yang tulus untuk menyambut bayi Kristus. Jadi kalau itu teman-teman kalau kita datang ke gereja hari ini untuk merayakan hari Natal, kita juga merasa kita seperti para gembala. Dan pada kebanyakan orang Katolik datang ke gereja itu datang mengingat datang Kristus. Karena kalau berkata dengan saya tidak suatu tanpa mempersiapkan. Ketika malaikat menyuruh para gembala pergi ke Bethlehem, tanpa pikir panjang, para malaikat segera pergi. Mereka meninggalkan semua kegiatan mereka. Mereka meninggalkan tanah mereka. Saat mereka menyiapkan yang bertemu mereka sedih semua. Segala aktivitas mereka malam hari itu juga mereka tinggalkan. Hanya untuk pergi menyambut kelahiran Yesus. Dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka sudah menyiapkan hati mereka. Waktu itu cuma berkasih. Sebenarnya kisah
yang sempurna. Saya mau pergi gereja, menurut saya kurang mampu. Aku dulu, nanti kalau saya naik kelas dulu, kalau saya tidak pergi gereja, kemudian kita berpikir, momen-momen pas lagi momen-momen begitu. Tapi sebenarnya Tuhan tidak perlu dengan momen-momen yang sempurna, cukup hati yang siap. Hanya ada dalam istirahat, pasti tahu bahwa pun gereja yang dikatakan. Kalau kalian mau gereja itu pasti bagus, karena kalau bagus begitu, bersama gereja itu. Jadi dengan punya gereja itu kalau momen yang sempurna. Cukup dengan hati yang siap. Datang kemudian jadi apa itu momen-momen lagi. Kalau itu tidak pakai basa-basi. Ketika mereka mendengar mulai penuh untuk pergi ke restoran, maka mereka pun pergi ke restoran. Kalau itu dengan terkasih, kenapa mereka bisa langsung pergi ke restoran? Karena mereka mengerti kalau Tuhan yang hadir tidak ada alasan untuk menolak. Itu Tuhan. Hari ini telah dibagi bersama Yesus Tuhan dan tidak ada yang lain. Sama orang kembali orang baik diutus Tuhan. Tidak kembali. Berarti ini perintah. Tidak kembali orang kembali sampai tidak pakai basa-basi mereka langsung pergi ke sana karena mereka mengerti kalau Tuhan kami tidak perlu pakai alasan-alasan untuk menolak. Jadi kalau kita mengatakan bahwa pernah mengalami kerampilan Tuhan dalam hidup, firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengajar kita untuk jangan menunda panggilan Tuhan. Banyak kadang-kadang orang ibu saya pakai dari berdiri saya semua. Ataupun disuruh berdoa, mengajar saja, itu saya tidak bisa berdoa. Itu sebenarnya panggilan. Kalau Tuhan tidak pakai itu di alasan Tuhan. Bagaimana kenapa terkasih? Pada gembala ini bukan siapa-siapa. Mereka adalah orang yang biasa saja. Tetapi sejarah gembala ini mewakili orang yang hina, orang yang dipandang sebelah mata, orang yang tidak terkenal, dan mereka bukan siapa-siapa di mana dunia. Tapi mereka dipilih oleh Tuhan mendapatkan kabar baik sepanjang sejarah. Bayangkan, tiba-tiba kita dapat tangan pilih dari berikut itu pasti besar. Tentu kita merasa senang. Kita mungkin berkata ini kan orang biasa-biasa saja, tapi kenapa saya dapat menang? Apa ya? Kalau ini enggak berpikir tadi, Tuhan. Setelah ini ada orang yang tidak ada apa-apa, tetapi mereka mendapat undangan, bahkan dipanggil didatangi langsung oleh malaikat. Yang menentukan ini kenapa malaikat tidak pergi ke saya? Kalau orang yang berpejabat, kenapa mereka tidak pergi kepada orang-orang yang kaya? Atau pada saat mereka malaikat tidak pergi ke ahli agama? Karena dia bersuara Tuhan setiap hari mereka dibersama. Lalu mereka tidak pergi ke sana memberikan kesukaan saya. Kenapa enggak mereka tidak pergi seluruh orang itu? Kenapa tidak kemana? Kenapa semua yang memiliki dalam pikiran yang pandang sebelah mata? Sebagai orang pertama yang khusus bertemu Yesus. Ini buktinya bahwa Tuhan tidak peduli
orang Kristen maka itu ini kesukaan besar saudara. Ini bisa saudara hanya kenapa tidak datang ke Ustaz dan datang kepada Allah. Kita bukan tidak peduli dengan sesuatu karena menyambungkan dalam buku hati yang siap. Dibuat peduli dengan hati dan tukang punya Tuhan. Marilah saudara, maka harus segala respon cepat ambil. Jangan pakai tunda-tunda. Mungkin panggilan kita waktu itu sangat ada berbeda-beda. Mungkin pada hari yang kemarin berbeda ada panggilan kita semua ada yang panggilan di tempat-tempat lain masing-masing orang berbeda-beda. Di panggilan Tuhan, Tuhan bergerak pada setiap hari tidak boleh pulang. Mari kita sekarang kita berdoa. Berdoa itu apa? Berdoa dalam teks ini bukan hanya bicara tentang suatu tempat atau nama kemudian nama kota, misalnya ini. Tetapi kita ambil makna bukan saja berdoa. Hal yang saya lakukan adalah bukan tapi bukan hanya sekedar nama kota. Marilah kita berdoa. Tapi ini simbol perjumpaan ilahi dan segala perjumpaan yang bukan cuma melihat lain, tapi mengalami kehadiran Tuhan. Bethlehem adalah kota kecil, kota yang kecil. Tuhan memanggil pada Allah dan dari kota Madinah. Dan Tuhan juga memilih kota Bethlehem, kota yang di pinggiran, kota kecil. Tetapi kota kecil ini, di sinilah Tuhan, dan sinilah kota Bethlehem yang tempat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pada zaman yang sendiri Tuhan yang sekali Bethlehem, hasilnya apa? Hasilnya mereka pulang dengan sukacita sambil memuji Tuhan. Bethlehem merupakan kota kecil, tapi bahkan menjadi anak Tuhan mendidik. Dari sanalah juru selatan negeri. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan hadir di tempat yang dia berikan. Bukan hanya di tempat yang apabila mereka pergi itu yang besar sambil kasih Tuhan ada di sini. Berbeda di sini Tuhan tidak ada. Tuhan selalu hadir di tempat yang dia berkenan. Yang besar atau kecil beda itu, di mana saja kalau Yesus hadir. Dengan pula pergi ke sana, situ sepertinya mereka nak berbuat beragam, mereka banyak dan Tuhan ada di situ. Kadang kita juga sering hal yang mereka itu. Bukan bagus, bukan sebenarnya ada orang di sana, ada Tuhan Yesus di sana, di sana. Bagaimana Tuhan kasih dan seterusnya. Kita belum katakan kalau belum Tuhan. Maksudnya perjalanan ketika ada kebenaran, itu semua dekorasi. Natal yang sesungguhnya adalah saat kita bertemu dengan Tuhan. Nah, bertemu dengan Yesus maksudnya kita mengalami kasih. Kalau kita ke gereja, kalau kita ke gereja dengan berbagai melihat penghormatan, tetapi kalau hati penuh dengan dendam atau dengan kebencian, itu bukan Natal. Kalau itu tidak mengandung Natal. Natal itu ketika kita datang, kita
datang dengan mengalami kasih Tuhan. Lagi hari Natal, semua Kristen merayakan hari dengan baik. Tidak datang ini untuk mengalami kasih Tuhan. Jadi jangan hanya sekedar Natal ya sudah disebut. Tapi hati lagi susah. Tuhan dari gereja masuk ada cerita entah dengan suaminya, dengan anaknya, dengan temannya. Itu benar. Kalau teman-teman saya masuk gereja untuk merayakan Natal, kalau bertemu Yesus itu bukan. Kalau ada tidak memberikan kasih itu bukan. Para gembala ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka pulang dengan sukacita. Kita memberitakan sini, kemudian hati kemudian kasih pulang dengan sukacita. Jadi kalau itu saya sudah melakukan. Kalau pulang bertengkar dengan orang rumah atau anak, itu bukan apa. Cuma saya baru tiba-tiba mengadakan anak ternyata bukan. Sama sekali bertemu Yesus mengalami kasih Yesus. Tapi malah tiba-tiba pergi bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka pulang dengan sukacita. Mereka memuji dan memuliakan. Mereka berubah dari orang yang biasa saja, jadi pandang hina. Mereka mulai berubah menjadi pembawa kabar tersebut. Yang tadinya mereka adalah orang biasa saja, tapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka pulang dengan sukacita dan mereka menjadi pembawa kabar tersebut. Jadi kita perlu dimasukkan kepada tempat ini, mengalami sukacita dan tugas kita dalam jadi pembawa kasih. Jangan orang kita yang keluar kenalan cuma orang foto. Ada orang antara ini, orang dari kota. Masa itu orang kita. Orang yang sudah pernah. Kenapa dalam orang mengalami sukacita, mengalami kasih? Jika kita yang pakai orang cuma orang yang mengalami Yesus, karena itu, maka yang itu bagaimana kita mengalami kasih? Ketika pada malam mereka pulang dengan sukacita dan membawa damai sejahtera. Kalau itu teman-teman kasih, kita dipanggil untuk misi Tuhan, menjadi pembawa damai sejahtera, membawa damai di dunia. Tema kita, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi. Mari kita pergi ke Bethlehem. Mari kita menjadi pembawa damai. Pergi ke Bethlehem dan menemukan hati yang siap merespon panggilan Tuhan. Pergi ke Bethlehem, ia kembali berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dapat mengubah hidup kita. Jadi Natal bukan melihat gereja, tapi Natal adalah datang ke gereja dan memberikan sukacita pada semuanya. Jadi sekali lagi Natal kedatangan yang hormati Tuhan bagus. Betul-betul kita semua. Tapi Natal datang ke gereja telah kita bagikan sukacita Natal bagi semua. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita semua dan mari kita merayakan Natal dengan kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, para gembala telah membuktikan bahwa perintah malaikat adalah kebenaran, sehingga hati bersukacita dan mau memuliakan Allah. Bukankah memberi adalah cara kita memuliakan Allah? Karena itu,
Bawalah diri kita dan persembahkanlah yang terbaik dari apa yang ada pada kita untuk kemuliaan-Nya. Cuma Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami memperingatinya sebagai hari lahirmu Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami ada di rumah-Mu yang kudus, kami beribadah, kami memuji memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Dan selanjutnya Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan syukur kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau berkati, Engkau kuduskan Bapa. Karena kami sadari betul bahwa apa yang kami berikan ini adalah sebagian kecil dari apa yang Tuhan berikan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami dan terimalah apa yang kami berikan, serta terima juga persembahan hati kami, hati yang siap menerima Engkau sebagai bayi Natal, bayi Juru Selamat itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah yang Maha Kasih-Nya kepada dunia. Dengan menggunakan diri yang manusia dalam diri Yesus Tuhan kembali dan tinggal bersama kita. Kita percaya bahwa dengan kasih-Nya yang sifat Allah telah membimbing, menjaga dan melarang sehingga hari Tuhan kita dengan sama-sama harmonis dan relasi dengan Allah menjadi baik. Kita yakin bahwa Allah Putra Sang Maha selalu menyertai kita sepanjang zaman. Kemudian dia pernyataan yang memperlukan mereka kita terus berjalan bersama, menghadirkan dan mewujudkan kasih Allah yang memuliakan. Di Yohanes 27 ayat 1 saja yang kedua. Terima Tuhan Yesus. Teguhkanlah dirimu setelah hati dan pikiran kepada Tuhan Allah dan doa dengan membawa keikhlasan. Tuhan yang menjagamu, Tuhan yang melakukanmu di sebelah kanan-kananmu. Kalau tidak menyakitkan kau pada waktu siang atau Tuhan pada waktu malam, Tuhan akan menjaga kau terhadap segala kejahatan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga semua umatmu dari sekarang sampai selamanya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.